hanya keinginan dunia melulu. Ya, di dunianya dikasih sama Allah. Pengen ngaji disebut sebagai orang yang solehah. Ya, pengen berangkat ngaji, pengen ngajinya itu karena pengen disebut sebagai orang solehah. Solehah di mata masyarakat, dikasih sama Allah. Dipanggil, ada yang panggil, Bu, solehah banget sih, rajin banget ngajinya. Dikasih keinginannya, dikasih. Kan dia pengen dipanggil solehah. Wa ma lahu fil akhirati min nasib, dia nggak dapat di akhirat bagian apa-apa. Padahal setiap langkah menuju ke majelis taklim harusnya menghapuskan dosa, mendapatkan rahmat Allah, mengangkat derajatnya lebih dekat kepada Allah. Tapi gara-gara keinginan dunianya di hadapan Allah, maka tetap dikasih itu keinginan dunianya, tapi di akhirat nggak dapat bagian apa-apa. Bahkan summa ja'alna lahu jahannam, dijadikan tempat kembalinya itu adalah neraka jahannam. Na'udzubillah. Maka keinginan-keinginan dunia kita itu harus dirubah. Jangan keinginan dunia melulu. Dirubahnya pakai apa? Dengan keinginan-keinginan yang ukhrawi. Keinginan apa? Ukhrawi. Keinginan keakhiratan. Diganti juga keinginan-keinginan kita. Jangan keinginan keduniaan melulu, tapi yang mendominasi kehidupan kita keinginan bermartabat di sisi Allah. Bukan keinginan dunia, ya. Nggak apa-apa ada keinginan dunia, nggak apa-apa, tapi harus berwarna ketuhanan. Jadi dapat disimpulkan keinginan manusia itu ada 3, Bu. Ada berapa keinginan manusia? Ada 3. Yang pertama, keinginan keduniaan. Keinginan manusia itu ada 3. Yang pertama, keinginan keduniaan. Contoh kepinginan keduniaan tuh bagaimana? Pengen punya jabatan, pengen punya harta banyak, pengen punya kendaraan yang mewah, pengen punya rumah yang megah, betul? Nah, itu namanya keinginan kedunia. Kalau kita selama di dunia, yang banyak di hati dan pikiran kita keinginan keduniaan, hati-hati. Tempat kembalinya kata Allah adalah neraka jahanam. Na'udzubillahi min. Contoh keinginan keduniaan. Kalau lapar pengen, kalau haus pengen, kalau ngantuk pengen, kalau mules pengen ke kamar. Nah, tuh kan, itu kepengenan dunia semua. Lapar pengennya makan. Ada Allahnya enggak? Ada akhiratnya enggak? Enggak ada. Nah, itu tuh menghinakan. Nanti di akhiratnya, di neraka jahanamnya itu kita menghina diri kita sendiri dan orang lain menghina kita. Di dunianya pengen dunia terus. Ya, waktu di dunia nggak ada keinginan untuk akhirat, nggak ada keinginan karena Allahnya, maka dihina nanti di akhiratnya, masuk ke neraka jahanam. Na'udzubillahi min. Jadi gimana kalau lapar? Ingin menjalankan perintah Allah berupa makan. Makan tuh diperintah sama Allah. Kulu, makanlah kalian kata Allah. Wasyarabu, minumlah kalian. Wala tusrifu, tapi jangan berlebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah itu tidak suka, tidak cinta kepada orang yang berlebih-lebihan. Jadi makannya karena apa? Karena diperintah. Bukan lagi karena lapar pengen makan saja, tapi makannya karena Allah.
Itu keinginan keduniaan tuh, pengen jabatan, pengen harta dan yang lainnya tadi ya. Yang kedua, keinginan manusia itu ada juga yang namanya keinginan keakhiratan. Tapi rata-rata manusia keinginannya keinginan dunia, Bu. Betul nggak? Ayo jujur. Iya, rata-rata keinginannya keinginan dunia. Kalau ngelihat itu rumah bala kotor, kita pengennya nyapu, ngepel, betul nggak? Ada Allahnya enggak? Nggak ada. Ada akhiratnya di situ? Nggak ada. Kalau berantakan pengen Allahnya mana? Akhiratnya mana? Nggak ada. Ini yang membuat seseorang masuk neraka nantinya. Na'udzubillah min. Kalau keinginannya begitu doang, maka harus keinginannya kita rubah dengan keinginan yang kedua atau yang ketiga. Yang kedua adalah keinginan keakhiratan. Bagaimana keinginan keakhiratan? Pengen di alam kuburnya selamat, pengen lewat sirotol mustaqimnya selamat, pengen ketika dihisab, hisabnya itu mudah, pengen ketika menerima catatan amal itu dari tangan sebelah kanan, bukan dari sebelah kiri, atau bahkan dilempar ke belakang punggung. Naudzubillah min dzalik. Keinginan akhirat apalagi? Pengen masuk surga, pengen selamat dari neraka, pengen masuk surganya surga Firdaus. Ini keinginan akhirat. Ya. Kenapa kamu sholat? Pengen masuk surga. Itu keinginan akhirat namanya. Kenapa kamu ngaji? Pengen masuk surga. Kenapa kamu berzikir? Pengen masuk surga. Kenapa kamu membaca surah Al-Kahfi? Biar gak diazab di alam kubur. Kenapa kamu baca Yasin? Biar ketika di alam kubur bercahaya, ditemani dengan baginda Rasulullah SAW selama di alam kubur nanti, orang yang mendawamkan Yasin. Kenapa baca sholawat? Karena saya pengen selamat. Iya, selamat di akhirat. Ini keinginan akhirat nih. Ditanya, buat apa kamu makan? Buat bekal ibadah kepada Allah untuk selamat di akhirat. Dari makan itu nanti menghasilkan energi, menghasilkan tenaganya buat ibadah biar selamat di akhirat. Ini keinginan akhirat namanya. Paham sampai di sini? Insyaallah. Alhamdulillah. Yang ketiga, ada keinginan bermartabat di sisi Allah. Ini lebih jauh lagi ya. Keinginan bermartabat di sisi Allah. Keinginan bermartabat itu keinginan semacam apa? Keinginan bertakwa di sisi Allah. Itu keinginan bermartabat. Contoh ya, keinginan bertakwa, keinginan bermartabat itu semacam apa di sisi Allah? Takwa itu menjalankan perintah Allah. Seperti tadi, ya. Kenapa kamu sholat? Menjalankan perintah Allah karena Allah. Nah, ini keinginan bermartabat. Kenapa kamu ngaji? Menjalankan sunnah baginda Rasulullah karena Allah. Menjalankan perintah Allah juga karena Allah. Ini keinginan bermartabat. Segala sesuatu yang berkaitan dengan menjalankan perintah Allah itu keinginan bermartabat. Kenapa sih kamu disakiti sama tetangga lewat mau ngaji dicemberutin, kamunya masih senyum-senyum aja? Kamu dizalimi, kamu difitnah, kamu dicaci, kamu dimaki, tapi kok kamu sabar aja? Menjalankan perintah Allah. Ya, keinginan kita sebagai manusia, keinginan dunianya apa? Marah. Dibenci orang, dicaci orang, dihina orang, direndahkan orang lain.
ya, difitnah, dizolimi orang lain, keinginan keduniaan kita pengennya marah, balik lagi menzolimi orang yang menzolimi kita, betul? Balik lagi memfitnah orang yang memfitnah kita, menyakiti orang yang menyakiti kita. Itu keinginan dunia. Tapi kitanya dihina, disakiti, dizolimi, difitnah dan lain-lain, naudzubillahi min dzalik, kitanya malah membalasnya dengan ihsan, dengan balasan yang baik, dengan tersenyum. Orang kita difitnah, dicaci maki, dihina, malah kita bawain donat satu plastik ke rumahnya. Nah, itu keinginan bermartabat, keinginan menjalankan perintah Allah, membalas sesuatu yang tidak baik dengan sesuatu yang baik. Diperintah oleh Allah di dalam surah Al-Qasas, wahsin kama ahsanallahu ilaik. Ya, berbuat baiklah kalian sebagaimana Allah berbuat baik kepada kalian. Kita menjalankan perintah Allah berupa berbuat baik. Ini keinginan bertakwa. Ini keinginan bermartabat di sisi Allah. Paham? Apalagi keinginan yang bermartabat di sisi Allah, keinginan mencintai Allah